Makhluk mitologi biasanya punya ciri yang aneh-aneh. Meskipun berkembang dari legenda atau cerita rakyat daerah tertentu, namun ada juga makhluk mitologi yang memang benar-benar ada dan dipercaya keberadaannya. Untuk sebagian kaum pemuja, makhluk ini dianggap nyata dan disucikan oleh mereka sampai menjalani ritual khusus. Meski kita hanya menganggap makhluk tersebut sebuah imajiner atau khayalan semata yang tak kalah aneh, tidak sedikit penampakan makhluk mitologi mempunyai wujud hybrid atau gabungan dari beberapa monster. Nah, kalau kalian penasaran, simak ulasan 12 makhluk mitologi gabungan yang paling kuat dan keren dalam sejarah yang mungkin belum pernah kalian dengar dan ketahui selama ini. Di posisi pertama ada Harpy. Harpy atau Herpes merupakan makhluk dalam mitologi Yunani. Wujud Harpy digambarkan sebagai makhluk setengah burung dan setengah wanita yang memiliki paras wajah yang sangat cantik. Konon Harpy dulunya adalah roh angin yang baik hati, kemudian berperan membawa orang-orang ke tempat pembalasan dendam. Harpy memiliki sayap dan terkenal sebagai iblis perenggut dalam kisah Raja Phineas. Ceritanya, Zeus menghukum Raja Phineas dalam suatu pulau bersama para Harpy. Namun Raja Phineas tidak bisa menikmati makanannya dan selalu merasa kelaparan karena Harpy selalu merebut makanannya sebelum Raja Phineas bisa memakan makanan tersebut. Dalam mitologi Yunani, Harpy merupakan saudara dari putri Echidna dan Typhon. Harpy dikenal sebagai monster dan makhluk yang jahat. Kalau melihat dari garis keturunannya, memang tidak mengherankan sih. Pasalnya, Echidna dan Typhon memang terkenal sebagai ibu dan ayah dari para monster dalam mitologi Yunani, karena berbagai monster jahat yang paling hebat dan kuat dikisahkan lahir dari pasangan tersebut. Harpy yang diketahui ada dua di dunia, yaitu Ailo dan Okypetes. Di urutan kedua ada Amit. Amit atau Ammut, dan bukanlah amit-amit jabang bayi, merupakan makhluk mitologi dari cerita Mesir kuno. Tubuhnya dikatakan gabungan dari kuda Nil, buaya, dan singa yang konon merupakan hewan paling mematikan dan juga buas pada masa itu. Amit ini diceritakan sebagai pendamping Dewi Kejujuran, yaitu Ma'at, saat menimbang hati orang yang sudah mati. Kalau hati orang tersebut dianggap tidak murni oleh Dewi Kejujuran, maka hati tersebut akan dilempar alias diberikan kepada Amit untuk dikunyah. Wah, seram ya. Bangsa Mesir kuno percaya kalau mereka tidak bisa turun ke dunia bawah untuk hidup abadi bersama Osiris jika hatinya dikunyah oleh Amit. Jiwanya juga tidak akan tenang dan terus bergentayangan jika Amit mengunyah hatinya. Amit sebenarnya merupakan salah satu dewa dalam mitologi Mesir kuno, tetapi Amit tidak dianggap sebagai dewa. Masyarakat Mesir kuno justru merasa takut pada Amit karena perannya tersebut. Wah, kasihan ya si Amit-Amit ini. Di urutan ketiga ada Garuda. Makhluk mitologi gabungan paling keren yang satu ini penting untuk kamu ketahui. Soalnya sebagai asal-usul lambang negara kita Indonesia. Eits, tapi negara Thailand juga memakai burung Garuda loh sebagai lambang negaranya. Garuda adalah manifestasi dari burung mitologis yang berwujud setengah manusia, setengah burung. Tubuhnya berwarna emas dan memiliki sayap merah. Konon, bila ia terbang, ia mampu menghalangi sinar matahari ke bumi dikarenakan ukuran tubuhnya yang sangat raksasa. Kisah heroik burung Garuda digambarkan dalam kitab Mahabharata dan Purana umat Hindu. Dan ia adalah wahana atau kendaraan Dewa Wisnu yang selalu setia menemaninya kemana ia mau pergi. Di posisi keempat ada Centaurites. Centaurites merupakan makhluk dalam mitologi terkuat dalam legenda Yunani.
Centauride sebenarnya adalah versi wanita dari Centaurus. Tubuhnya merupakan gabungan dari manusia dan kuda. Bagian kakinya kuda, sedangkan tubuh bagian atasnya manusia. Biarpun jarang disebut dalam kisah sastra Yunani, tapi Centauride sini sering muncul dalam seni Romawi dan Yunani. Salah satu Centauride yang terkenal adalah istri dari Centaurus, Kilaros. Asal-usul dari legenda Centaurides diceritakan, konon dulu Centaurus adalah saudara Lapitos yang terlahir cacat. Karenanya Centaurus merasa tidak nyaman tinggal bersama manusia dan lebih suka tinggal bersama kuda betina yang ada di Gunung Pelion. Nah, hubungan Centaurus dan kuda-kuda betina tersebutlah yang kemudian melahirkan ras Centaur, yang terkenal tangguh meski mereka lebih suka tinggal di hutan dan tidak suka menarik perhatian. Di posisi kelima ada Onus Centaur, masih besanan dengan Centaurus dan Centaurides. Hanya bedanya Onus Centaur ini tubuhnya memiliki keempat kaki dari onta. Maksudnya keledai dan bukanlah kuda. Sebagai makhluk mitologi, mungkin Onus Centaur paling lemah kekuatannya. Namun yang membuat ia pantas kita acungi jempol, bahkan 4 jempol, Onus Centaur terkenal bersahabat dengan manusia. Ia seringkali menolong kaum manusia ketika mengalami kesusahan. Di urutan ke-6 ada Putri Duyung atau Mermaid. Satu-satunya makhluk mitologi yang memiliki paras wajah cantik dan tubuh seksi adalah Putri Duyung, bukan Putri Dugong. Dikatakan bahwa kehadirannya dikaitkan dengan bencana banjir, badai, musibah kapal karam. Dan bila ada pelaut yang tergoda oleh kecantikannya akan segera menemui ajalnya. Tapi versi cerita lain mengatakan tentang Putri Duyung, dia murah hati, baik hati, dan bisa mengabulkan permintaan manusia. Keberadaan makhluk setengah perempuan dan setengah ikan lele ini memang selalu menjadi teka-teki besar, apakah dia memang benar-benar ada di dunia ataukah hanya sebuah mitos dan misteri saja. Pasalnya, di zaman canggih sekarang pun banyak media-media yang mengatakan telah melihat penampakan Putri Duyung, entah benar atau hanya berita hoax saja. Sahabat, saya sendiri menganggap penampakan Putri Duyung itu memang benar-benar ada di dunia, terutama ikan Putri Duyung alias ikan purba. Di posisi ketujuh ada Hydra. Sosok Hydra yang sangat menyeramkan sering digambarkan dalam legenda rakyat Yunani, bahwa monster mitologi ini terkenal paling kuat dan begitu dahsyat kehebatannya. Ia memiliki 9 kepala ular naga, hampir sama seperti legenda Jepang, yaitu Yamata no Orochi. Jika salah satu kepala tersebut dipotong, maka bisa tumbuh kembali. Tidak perlu menggunakan taring tajamnya untuk melumpuhkan mangsa. Nafas dari Hydra sendiri sanggup memberikan racun tingkat tinggi yang bisa membuat siapa saja mati seketika. Konon sarang Hydra berada di Danau Lerna di Argolis sebagai akses jalan menuju dunia bawah tanah atau tempat orang-orang mati berkumpul. Di urutan ketujuh ada Hippolectron. Keberadaan Hippolectron memuat dalam mitologi Yunani kuno. Sosoknya yang keren mirip sekali dengan Pegasus. Bagian tubuh depan kuda sedangkan belakangnya kaki burung elang. Ia juga mempunyai sayap besar dan mampu melesat terbang seperti kilat. Di urutan ke-9 ada Hippocampus. Hippocampus atau kuda air merupakan hewan yang ada dalam mitologi Yunani. Hewan ini merupakan gabungan dari kuda dan ikan. Tepatnya bagian depan tubuhnya kuda dan bagian belakangnya ikan. Hippocampus juga digambarkan memiliki sirip dan sisik yang berwarna hijau. Hippocampus ini digambarkan bisa hidup di air asin maupun air tawar.
Nama Hippocampus berasal dari bahasa Latin hippo yang berarti kuda dan campos yang artinya monster laut. Nah, kalau kamu merasa tertarik dan penasaran dengan penggambaran si Hippocampus ini, kamu bisa melihatnya di film Percy Jackson Sea of Monsters. Penggambaran Hippocampus pada film tersebut dijamin bisa bikin kamu kagum. Pasalnya, biarpun si Hippocampus ini setengah kuda dan setengah ikan, tapi terlihat sangat gagah. Dan ia termasuk makhluk mitologi yang paling kuat dalam sejarah. Konon, dewa laut Poseidon menggunakan si Hippocampus ini untuk menarik keretanya melintasi lautan. Hippocampus juga disebut-sebut sebagai raja dari semua ikan. Hippocampus ini dipercaya oleh orang-orang Yunani kuno sebagai perwujudan dari kuda laut yang sudah dewasa. Di urutan ke-10 ada Scylla. Scylla merupakan makhluk legenda dalam mitologi Yunani. Scylla digambarkan sebagai monster laut yang memiliki beberapa kepala anjing yang buas di pinggangnya. Konon Scylla tinggal di suatu tempat yang dekat dengan Habridis atau pusaran air raksasa. Celah antara Scylla dan Habridis sangat sempit sehingga pelaut tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Pilihannya adalah terjebak dalam pusaran air atau dimakan Scylla. Ada dua versi mengenai asal-usul dari Scylla. Hyginus menyebutkan bahwa Scylla memang sudah terlahir sebagai monster karena merupakan anak dari Echidna dan Typhon. Akan tetapi Scylla juga disebutkan sebagai anak dari Phorkys dan Hekate, Krateis atau Keto. Versi lain tentang asal-usul Scylla disebutkan oleh Ovidius bahwa awalnya Scylla adalah manusia biasa yang berparas cantik. Akan tetapi seseorang dukun bernama Kirke cemburu padanya karena pemuda yang dicintainya justru mencintai Scylla. Scylla lalu diberi ramuan oleh Kirke saat sedang mandi sehingga pinggangnya muncul kepala-kepala monster. Lama-kelamaan Scylla pun berubah menjadi monster sepenuhnya. Di nomor 11 ada Qilin. Sebagai makhluk paling kuat dalam mitologi Cina, namun dalam perkembangannya legenda Qilin menyebar di negara-negara di Asia Timur seperti Jepang, Taiwan, dan Korea. Qilin atau Chinese Unicorn ini digambarkan sebagai hewan yang merupakan gabungan naga dan rusa dengan sisik yang berkilau dan cantik. Qilin merupakan hewan yang suci dan bersifat baik yang dianggap membawa keberuntungan dalam mitologi Cina. Biarpun begitu, Qilin dipercaya bisa bersikap liar dan juga mengerikan saat dalam kondisi terancam. Kemunculan Qilin dipercaya merupakan pertanda baik maupun buruk. Biasanya kemunculannya dikaitkan dengan kematian atau kelahiran orang hebat. Qilin dipercaya sebagai hewan dewa yang tugasnya menghakimi dan mengadili orang. Konon Qilin hanya akan muncul di tempat para penguasa yang baik dan bijak. Dan makhluk mitologi terakhir adalah Tarasque. Inilah makhluk mitologi paling ribet, tapi harus diakui memang keren banget penampilannya. Tarasque memiliki gabungan yang terkenal di Eropa pada abad pertengahan. Tubuhnya merupakan gabungan dari beruang, kalajengking, kura-kura, dan singa. Banyak banget ya. Tarasque punya kepala singa dengan 6 kaki beruang yang pendek. Tarasque juga punya tempurung kura-kura, tanduk-tanduk bercula, dan ekor kalajengking. Konon Tarasque tinggal di sepanjang sungai Rhone. Tarasque juga dipercaya sebagai makhluk buas yang akan menerkam siapa saja di zaman kuno. Tarasque pernah diserang oleh Raja Nerkluk dan prajuritnya meskipun raja tidak berhasil membunuhnya. Suatu hari, Saint Martha bisa menjinakkannya dan membawa Tarasque ke kota. Akan tetapi sayangnya warga kota menyerangnya sampai mati tanpa adanya perlawanan dari Tarasque alias pasrah banget. Warga kota yang merasa bersalah akan kejadian itu lalu merubah nama kota tersebut menjadi Tarascon.
Sahabat-sahabat Orispot, itulah ke-12 makhluk mitologi gabungan atau hybrid paling kuat dan keren banget pol deh di dunia yang pernah digambarkan dalam sejarah versi Orispot. Terima kasih telah menonton video panjang ini. Jangan lupa klik like dan share serta subscribe channel Orispot. Sampai bertemu di video selanjutnya.